Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Gospel Light for Indonesia mempersembahkan seri renungan harian. Nah, renungan harian kita hari ini, ayat firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah, saudaraku, ini adalah ayat di awal-awal pada saat Yeremia itu ditunjuk oleh Tuhan sebagai nabi, ya, di mana ayat sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah membentuk Yeremia dari sejak rahim ibunya, telah mengenal Yeremia sebelum dia keluar dari kandungan, dan dia sudah menguduskan juga, ya, dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi waktu itu Yeremia menjawab, Tuhan, aku nggak pintar nih bicara, aku masih muda. Ya, tapi firman Tuhan kepada Yeremia, ya, berkata bahwa jangan katakan aku ini masih muda, ya, tetapi kepada siapapun aku utus, haruslah engkau pergi, ya, apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan, ya, jangan takut, gitu ya, karena aku menyertai engkau, begitu kata Tuhan. Nah, lalu habis itu, setelah itu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia, dan keluarlah kemudian ayat 10 ini, ya. Sebelumnya ayat 9 Tuhan berkata, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, baru ayat 10 dikatakan, ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Nah, ini berbicara bahwa Yeremia diberikan otoritas, ya, diberikan kuasa, ya, oleh Allah sendiri, ya, atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan. Kuasa untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dan memang, ya, selama Yeremia menjadi nabi, itu kurang lebih 40 tahun, dia selalu mengingatkan umat Tuhan, ya, tentang bencana yang akan menimpa mereka, ya, yang berdosa dan menyembah berhala. Dan benar, nubuatan itu jadi kenyataan, ya, waktu pada masa Yeremia masih hidup, Nebukadnezar Raja Babel merebut dan menghancurkan Yerusalem serta bait Allah, ya. Raja Yehuda beserta rakyatnya itu diangkut ke Babel. Nah, apa yang bisa kita lihat dari ayat firman Tuhan hari ini adalah bahwa Tuhan itu memberikan otoritas, ya, kepada Yeremia sebagai nabi, ya, otoritas dikatakan untuk mencabut dan merobohkan, ya, untuk membinasakan dan meruntuhkan, tapi juga untuk membangun dan menanam. Dan pada masa perjanjian lama, kuasa otoritas itu diberikan, ya, hanya kepada orang-orang yang Tuhan pilih, ya, Tuhan tentukan, seperti nabi, ya, dalam hal ini Nabi Yeremia. Nah, bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sebagai orang percaya perjanjian baru? Nah, kita umat perjanjian baru, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saat kita percaya kepada Yesus, maka Yesus tinggal di dalam hati kita melalui pribadi Roh Kudus, dan saat itulah, ya, dikatakan bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita sebagai orang percaya juga diberikan kuasa, otoritas dari Tuhan, ya. Nah, tentu otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita adalah otoritas yang menyatakan kuasa Allah, khususnya di dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus, ya. Di dalam kita memberitakan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Ya, kita memiliki kuasa dan otoritas untuk itu, ya. Nah, makanya kita bersyukur karena sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita semua memiliki kuasa yang sama. Kita memiliki otoritas yang sama. Nah, selain itu juga kita memiliki kuasa otoritas di dalam setiap perkataan kita, ya. Perkataan-perkataan yang benar-benar diilhami oleh Roh Kudus,
ya, perkataan-perkataan yang penuh kuasa yang membawa orang-orang kepada pertobatan ketika mendengar Injil Yesus Kristus diberitakan. Kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan menjamah orang-orang yang mendengar Injil tersebut sehingga mereka percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Nah, mari saudaraku, kita semua sebagai orang percaya kita memiliki otoritas, memiliki kuasa dari Tuhan, dan gunakan itu untuk kita memberitakan Injil, kabar baik, supaya setiap orang yang mendengarnya, mereka akhirnya dapat melihat bahwa mereka benar-benar butuh seorang juru selamat, karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Nah, makanya pada saat mereka mendengar Injil yang kita sampaikan dengan penuh kuasa dan otoritas, kita percaya Roh Kudus bekerja menjamah mereka. Dan biarlah melalui setiap perkataan kita di dalam memberitakan Injil, maka Roh Kudus selalu menyertai, dan percayalah bahwa tidak ada yang sia-sia. Dan biarlah ada semakin banyak orang mendengar tentang Yesus Kristus, sehingga yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku. Biarlah renungan hari ini meneguhkan, menguatkan kita semua sebagai orang percaya. Dan kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Shalom.